FIA ini emang selalu rame ya di kalangan fans F1 dan sebenarnya di ajang balapan lain juga sih ya. Dan ramenya itu selalu yang negatif kalau gue lihat-lihat. FIA sendiri kan juga merupakan sebuah federasi besar yang terlibat dalam regulasi, tentu tanggung jawab mereka besar. Dan seperti kata Tante May, hal-hal besar datang dengan tanggung jawab besar. Jadi jika terjadi sesuatu, mereka harus bertanggung jawab dan siap jadi bahan perbincangan utama. Jadi jangan heran jika mereka selalu dicap jelek oleh fans, jurnalis, dan bahkan tim-tim F1 itu sendiri. Tapi bagaimana jika gue punya pandangan lain soal FIA yang mungkin gak banyak orang tahu gitu ya. Nah, skuy duduk, ngopi, dan gue ingin jujur-jujuran soal FIA dan sekalian regulasi 2026 ini deh. Bagi yang belum tahu FIA itu apa, FIA merupakan kepanjangan dari, bentar, ini agak susah ya, jadi semoga pengucapan gue benar. Federación Internacional de Automóvil, atau ya FIA aja lah yang ngomongnya ya. Mereka ditemukan di 1904 dan berbasis di Paris. Peran mereka sudah gue kasih tahu tadi ya, berfungsi sebagai badan pengatur global untuk motorsport dan sebagai pendukung keselamatan jalan raya di seluruh dunia. Jadi ya tanggung jawab mereka sebenarnya bukan cuma di dunia motorsport tapi keseharian juga di jalan raya. Sehingga tugas mereka ialah menetapkan peraturan, menegakkan standar keselamatan, dan mengeluarkan lisensi balap untuk kompetisi motorsport internasional ya. FIA mengelola lebih dari 240 organisasi anggota di hampir 150 negara dan mengawasi beberapa kejuaraan dunia elit seperti F1, World Endurance Championship, World Rally Championship, Formula E, dan masih banyak lagi. Lah bang, kata Miguel, kalau gitu MotoGP juga harusnya masuk dong. Nah kan, mulai dah sotonya si Miguel ini ya. Kalau MotoGP dan ajang balapan dua roda lainnya, itu FIM atau FIM nama lembaganya ya. Jadi beda ya Miguel, sotoy ya. Emang lah kalau soal sotoy nomor 1 tuh orang ya. Nah sehingga, regulasi 2026 yang sangat dicintai oleh 19 juta umat fans F1 ini yang buat ya jelas FIA. Makanya, ya kan, mereka dirujak terus kan soal regulasi buruk ini. Eits, sabar dulu. Pertama, regulasi ini nggak seburuk itu juga. Apalagi dari racing wise yang emang jauh lebih seru dari era ground effect sebelumnya. Kita harus akuin itu. Dan kedua, FIA emang merancang dan membuat regulasinya. Tapi mereka yang nggak bisa senak jidat juga untuk langsung mengusulkan regulasi ini. Jadi maksud lu gimana tuh? Jadi ketika mereka mencoba untuk membuat regulasi baru, ya mereka harus diskusi juga dengan tim, F1 Group itu sendiri, dan sebagainya apakah mereka semua setuju sama regulasi ini. Kalau misalkan semua setuju ya gaspol lah diusulkan untuk tahun berapa gitu misalnya ya. Kita ambil contoh regulasi 2026 ini aja, yang terbaru lah ya. Ini kan udah diperbincangkan dari 2022. Dan ya tahu sendiri kan itu juga baru tahun pertama era ground effect balik. Dan perlu diingat, 2022 pun juga banyak masalahnya, apalagi soal porpoising yang bikin hampir semua punggung pembalap encok ya. Dan itu pun butuh berapa bulan dan musim untuk mengatasinya. Jadi regulasi 2026 ini lagi banyak masalah gini ya, nothing new sebenarnya ya. Setiap regulasi baru di tahun pertama, lu expect pasti penuh dengan masalah. Nah, ketika membuat regulasi baru, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah itu regulasi bisa bikin close and hard racing? Ini penting, kita perlu hiburan di track dan bukan off track, di mana kamera pada fokus ke hal yang lain-lain seperti wax ya. Ya walaupun memang harus diakui, wax F1 ini kelas dan cakep-cakep semua. Tapi melihat aksi-aksi overtaking dan battle on track lebih menggoda. Setuju tuh setuju nih. Ya, jadi jika ada peluang untuk bikin hal tersebut, close racing, hard racing, pasti regulasi itu akan dipertimbangkan banget. Karena balapan seru, fans jadi happy, ya kan? Kenapa screen-nya hitam, boy? Kedua, apakah bisa nge-push market? F1 pasti mau brand-brand gede join olahraga mereka, ya namanya juga bisnis ya kan? F1 is business, baik lagi. Dan alasan regulasi 2026 ini ditetapkan juga biar brand-brand dari VW Group, contohnya seperti Audi dan Porsche bisa join. Itu kan dua brand otomotif tergede di Eropa juga. Audi akhirnya join dengan ambil alih Sauber, sementara Porsche, ya, menunjukkan mengapa nafsu berlebihan itu tidak baik ya. Masa mau ambil alih tim yang lagi dominannya saat itu? Ya bener aja Anda. Udah gitu legacy Red Bull sudah jelas di dunia olahraga seperti apa, dan lu masih nafsu pengen ngambil semuanya gitu. Tapi in the end, regulasi ini juga berhasil menarik brand seperti Ford dan Cadillac untuk masuk ke F1 juga. Lalu yang ketiga, apakah itu dapat menguntungkan dunia juga? Maksudnya secara global ya. Tahu sendiri, F1 sekarang lagi mencoba net zero carbon 2030, dan dimana yang mencoba untuk ke arah sustainable ya. Dan mereka memastikan mengurangi polusi, pastinya. Untung aja pembalap F1
Belum dipaksa vegan aja semuanya ya, tapi Lewis bisa mengubah itu mungkin. Regulasi 2026 sudah memastikan semua tim menggunakan sustainable fuel, 50-50 engine split yang berarti 50% ICE dan 50% elektrik. Yang sebenarnya emang betul, elektriknya gede banget dan udah mendekati Formula E yang udah 100% elektrik. Tapi FIA menggunakan laboratorium berteknologi tinggi untuk membuat teknologi ICE yang lebih ramah lingkungan. Jadi jika itu menguntungkan bumi dan secara finansial juga lebih murah, pasti mereka akan mengarah ke situ. Dan setelah 3 balapan, regulasi ini memiliki beberapa positif. Yang jelas balapan menjadi seru, banyak overtaking, tapi bukan overtaking yang pembalap atau fans F1 inginkan. Ya, super clipping dan overtaking yang nggak ada niatan mau dilakukan tapi tercipta gitu ya, dan sebagainya. Balapan menjadi lebih artificial atau AI ya lama-lama ya. Walaupun gua rasa di race overtake dulu juga sama aja sih, tapi ya anyway, di sini FIA dirujak karena terlalu nekat untuk membuat 50-50 engine split ini, dan gua akui ini emang betul terlalu over lah 50-50 itu ya, yang tadinya 80-20 jadi seketika 50-50, jadi ya emang agak edan gitu. Tapi perlu dicatat bahwa seperti yang gue bilang tadi, FIA emang bikin regulasi ini, tapi yang mewujudkannya juga kan tim-tim F1 dan F1 Group itu sendiri. Jadi mereka juga sebenarnya pantas kena rujak di case ini. FIA kan ngadain meeting tuh juga kan setelah 3 ronde, dan akhirnya muncul sebuah statement ini dari meeting mereka. Cuman, yang gue bener-bener heran tuh ya sama beberapa fans yang ngomong, wah, sebulan break masih gini doang hasil meetingnya. Gak jelas emang FIA ini ngapain aja sih selama 1 bulan ini. Gue be like, buset dah, mereka pikir bikin regulasi ini semudah bikin gorengan apa ya? Udah gitu lancang banget ngomong, udah hapus saja baterainya, bring back real F1, bla 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 bla. Duh, ampun dah, gue rasa makin kesini yang merusak F1 tuh bukan FIA atau F1 atau bahkan fans FOMO ya, tapi ya fans-fansnya kayak gini nih, sok-sokan veteran, nostalgia merchant, hobinya nggak bisa move on, dan taunya cuma yang old tuh terbaik mulut aja itu ya. Sorry, adrenalin. Ya menurut gue statement dari meeting kemarin kata gue udah cukup baik mengingat situasinya, dan terbukti di 2 race setelahnya, masalah-masalahnya tuh udah mulai teratasi sedikit. Tentu masih harus ada perbaikan di masa depannya, tapi ya FIA, percayalah, mereka sedang melakukan yang terbaik agar semuanya happy dan gak banyak cincong. Cuman, ya teori Saipul 2023 berkata, lu gak bisa memuaskan semua orang. Akan ada yang suka dan ada yang gak akan suka. Kayak konten kreator aja kan pasti banyak yang suka kontennya, dan ada juga yang gak suka kontennya. Tapi bang, kalau tokoh aja yang ngomong lu suka dan setuju terus, tapi giliran Miguel yang ngomong selalu dibilang sotoy dan gak jelas, ya emang kenyataannya kayak gitu ya gimana ya? Anyway, satu hal yang perlu kalian tahu, FIA itu emang ya seperti pemerintah pada umumnya ya, mungkin mereka sedang melakukan yang terbaik untuk kita, tapi kitanya suka nggak bisa nerima karena caranya salah gitu. Ya mereka kesannya nggak pedulin kesenangan kita dan sebagainya ujung-ujungnya. Tapi yang mereka tuh gak hanya bertanggung jawab ke kita fans, tapi F1 dan seluruh motorsport itu secara umum, dan sepowerful-powerfulnya mereka. Tim-tim F1 ini juga memiliki kuasa yang kuat juga untuk protes dan gak setuju sama regulasi yang dibuat FIA, dan FIA ya mau gak mau harus mengubah lagi dan sebagainya. Tentu, FIA juga di masa lalu sudah membuat banyak sekali regulasi-regulasi gak jelas, tapi yang perlu kita ketahui juga FIA ini dikelola oleh manusia, dan manusia tidak perfect. Mereka akan ada saatnya bikin regulasi bagus dan ada saatnya bikin regulasi jelek. Cuman mau ngasih tahu aja nih, regulasi-regulasi yang nostalgia merchant itu agung-agungkan juga seperti era 80, 90-an atau bahkan pas zaman V10 itu juga banyak kekurangannya bos. Cuman ya PR regulasi itu pada emang kuat aja, selalu ngasih kalian klip-klip bagusnya ya. Yang jelek-jeleknya, yang boring-boringnya, mana ada kalian kasih tahu kan? Semua regulasi lagian sama aja kalau ngomongin soal keseruan. Ada saatnya balapannya seru dan ada saatnya balapannya boring juga. Same thing semua regulasi, tapi bedanya cuman keseruan apa yang diberikan di regulasi-regulasi itu. Tapi jika ada satu hal yang pasti kurang banget dari FIA, jelas presiden mereka. Udahlah sering banget bikin blunder, politiknya juga rada-rada, dan ada kabar dia mau hapus masa jabatan karena nggak ada oposisi. Coba diktatornya kuat banget ini ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Gua rasa FIA itu nggak sedajal yang orang-orang kira kok ya. Tapi ya bukan yang angelik banget juga. Ada kok beberapa sosok di sana yang sebenarnya baik-baik aja. Tapi ada juga sosok-sosok yang ya you know sendiri ya. Pada dasarnya ya kayak manusia aja, nggak selalu benar dan salah ya. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua. Daya, abang nggak capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.